Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau berikan kami hari yang baru lagi Tuhan. Di minggu kedua Januari ini Tuhan. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan, kami penuh manusia berdosa, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau menyayangi kami Tuhan. Tiada batas. Untuk itu Tuhan kami bersyukur ya Bapak. Kami mau berjalan di jalan-Mu Tuhan di hari yang baru yang Tuhan berikan ini. Menjadi lilin, menjadi terang dalam kehidupan kami. Agar hidup kami ini tidak sia-sia Tuhan. Tuntun kami Tuhan, pegang kami Tuhan dalam langkah kami. Dalam aktivitas kami di hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kasih. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati dan ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika kita namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu tidak akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Judul kita pada pagi hari ini adalah ujian tentang kasih. Kekristenan selalu menekankan kasih yang harus dinyatakan dalam setiap segi kehidupan kita. Slogan tentang kasih selalu didengungkan. Dan sebagai orang Kristen kita pasti tahu bahwa kasih merupakan hukum yang paling utama dan menjadi dasar pengajaran bagi Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya sekarang, sudahkah kita menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita dengan perbuatan nyata yang dapat kita lihat di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita dapat mewujudkan itu? Tidak mudah, kawan. Tidak mudah. Selalu ada pertentangan antara si jahat dengan si baik. Waktu kita memberikan kasih, maka si iblis tidak akan tinggal diam. Itu perlu kita catat. Itu perlu kita ingat. Pasti ada perlawanan. Dia tidak rela kasih itu menyebar. Dan akhirnya kita dimenangkan Kristus. No. Iblis tidak terima itu. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Iblis itu berkeliling. Mengaum-ngaum untuk menerkam mangsanya. Jadi kita bisa lihat bahwa kasih itu tidak mudah, kawan.
Kasih itu perlu diusahakan, perlu diperjuangkan. Karena kita tahu, kan kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Bagaimana kita melakukan kasih itu? Satu, memberikan pertolongan. Kasih mendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan maupun sesama. Alkitab berkali-kali menyebutkan bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga ia melakukan sesuatu bagi banyak orang yang memerlukan pertolongan. Jika kita tahu persis apa yang kita lakukan untuk seseorang yang membutuhkan pertolongan, lakukanlah dengan kasih. Kasih itu tidak perlu dipertanyakan, lakukanlah dalam diri kita. Kedua, usahakanlah perdamaian. Dalam kasih itu ada perdamaian. Berusaha hidup dengan damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Ayat ini mungkin tidak asing, tetapi seringkali ayat ini susah untuk dilakukan. Contoh kata di dalam gereja kita sering terjadi perpecahan, sering terjadi gesekan yang sangat keras. Bahkan sampai-sampai orang itu terkecewakan dalam hatinya. Kita tidak mau sampai terjadi lagi seperti itu dalam hidup kita. Ingatlah, usahakanlah perdamaian. Ibrani 12 ayat 14 tadi. Berusaha hidup dengan semua orang. Dengan damai. Jadi tidak sedikit orang Kristen yang memutuskan hidup untuk dalam kebencian, saudara. Tidak mau berdamai, tidak mau mengusahakan damai. Merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih tua. Gengsi harus dipertahankan. Yang muda harus menyapa dulu. Jemaat harus menyapa dulu. Saya pengurus. Hal-hal seperti itu harus kita putuskan. Ya, itu bukan menyatakan kasih. Keputusan untuk mengusahakan perdamaian membuktikan bahwa kita sedang berusaha untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Hati-hati saudara-saudara. Di dalam gereja pun sering terjadi hal-hal seperti itu. Pergesekan yang bisa saja menghancurkan orang itu atau mengeluarkan orang itu dari komunitas gereja. Padahal Tuhan punya rencana yang baik buat dia, melalui dia untuk gerejanya. Yang ketiga tuh, tidak bersukacita atas kejatuhan musuh atau orang. Umumnya kita merasa jengkel kepada musuh atau kepada orang yang menyebalkan kita. Bahkan kadang-kala kita mengusahakan agar musuh kita, orang kita yang benci itu mengalami keadaan yang tidak baik. Ya, kadang-kadang istilah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hal-hal seperti itu tidak ada dalam kasih. Tuhan pasti akan berperkara dengan kita. Justru kita harus berdoa kepada musuh kita, memohon yang baik baginya adalah bukti kasih kepadanya. Mari kita berdoa. Bapak, aku masih jauh dari sempurna dalam hal mengasihi. Mampukan aku semakin hari semakin menyadari bahwa aku bisa menyatakan kasih di dalam namamu. Tolonglah aku Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Kasih seorang dapat dilihat dari sikap hidupnya sehari-hari, bukan dari kata-kata tanpa bukti nyata. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.